Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Gatot Nurmantio menawarkan diri presiden dengan cara yang salah. Jadi saya lihat Gatot Nurmantio menawarkan dirinya setelah dia masuk dalam koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini. Dia telah menawarkan dirinya siap dia jadi presiden asal rakyat memilihnya. Jadi sudah dia menawarkan dirinya siap menjadi presiden RI asal rakyat memilihnya. Ini yang saya lihat, untuk menuju presiden RI menempuh jalur yang salah. Jadi dia menawarkan dirinya bahwa dia siap menjadi presiden kalau rakyat memilihnya. Jadi langkahnya ini saya lihat dia melakukan langkah yang salah. Saya lihat dia itu menawarkan diri tetapi caranya salah melangkah untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia ke depan. Kesalahannya antara lain: 1. Sering menyerang Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan menginginkan menjatuhkan jabatan Presiden RI tersebut, dan juga ingin dia melemahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut sebagai partai terbesar di Indonesia ini. Dan juga dia sering membesar-besarkan masalah PKI untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dan juga SBY Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Karena dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini banyak kader-kadernya itu mantan anak PKI. Jadi ini saya lihat sehingga ada dugaannya ini nanti merupakan sumber dibentuknya partai PKI di Indonesia ini. Jadi untuk menjatuhkan Presiden Jokowi ini atau dengan cara membesar-besarkan masalah PKI, masalah PKI ini adalah tidak baik karena tidak ada dasarnya tidak ada dasar Gatot Nurmantio menyatakan bahwa presiden itu akan mengembangkan PKI dan juga anak-anaknya itu juga dilindungi, dan tidak ada. Jadi saya lihat dia sengaja memutar film dokumentasi PKI yang mengarah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Joko Widodo dan ingin menjatuhkannya, dan yang sudah, dan terutama karena di sana kader-kadernya banyak anak PKI yang sekarang sudah dewasa menjadi kader daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perlu diketahui langkah daripada Gatot Nurmantio salah dia, padahal dia menawarkan sebagai presiden. Dia salahnya yaitu malah Gatot Nurmantio bergabung dengan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini. Padahal koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini belum ada izinnya daripada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi ini sudah termasuk organisasi terlarang. Jadi sebenarnya dimanapun dia bertindak atas nama koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini bertentangan dengan hukum dan bisa ditindak polisi setempat. Jadi ini saya lihat, apalagi sekarang ini saya lihat dia sering membuka cabang di daerah-daerah untuk membuka koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia untuk tingkat daerah, seperti di Magelang. Di Magelang juga rusuh. Demikian juga di Surabaya dibubarkan oleh polisi setempat. Jadi saya lihat yang namanya juga polisi sebenarnya bertindak dengan tegas karena koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini tidak ada izinnya dari izin prinsip daripada organisasinya itu. Jadi dia organisasinya ini ada sebagai organisasi terlarang. Apapun tindakannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kalau nanti Gatot Nurmantio masih tetap berlanjut tindakannya itu, saya nanti khawatir dia berurusan dengan hukum. Apalagi sekarang kepolisian, saya lihat di Surabaya sudah berani bertindak tegas membubarkan daripada peserta rapat itu di depan Gatot Nurmantio sendiri.
dan Gatot Nurmantio sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena dia menyadari perbuatannya itu sudah salah. Salahnya satu organisasinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu belum ada izinnya dari Menteri Hukum dan HAM. Dan juga masalah pertemuan itu belum ada izin dari polisi. Sehingga itulah saya lihat bertambah-tambah kesalahannya. Sehingga polisi pun tidak segan-segan tidak menghormati Gatot Nurmantio ini sebagai mantan pangap, membubarkan daripada peserta rapat itu di depan Gatot Nurmantio sendiri. Jadi harapan saya, seharusnya Gatot Nurmantio itu dan untuk mencalonkan presiden siap menawarkan diri sebagai siap menjadi presiden RI kalau orang yang mendukung, seharusnya langkahnya itu yang baik. Jangan menciptakan konflik dengan pemerintahan yang sedang memimpin negara ini. Dan juga jangan membawa-bawa nama PKK kalau tidak ada dasar hukumnya, hanya tudingan-tudingan semata. Ini melanggar hukum ini nanti. Dan juga itulah harapan saya, janganlah dia melakukan hal demikian kalau dia ingin menjadi calon presiden nanti saat tahun 2024 ini. Dan juga kalau melihat hal tersebut, masyarakat sudah banyak menilai perilaku dari Gatot Nurmantio ini adalah tidak baik, yaitu termasuk dia tidak menghormati hukum yang berlaku dan juga dan lain sebagainya. Makanya dugaan saya masyarakat nanti kalau dia mencalonkan diri sebagai presiden tidak ada yang mengusungnya ataupun tidak ada yang memilihnya. Sekian dan terima kasih.